juga di kabumi. Naon lagi? Kami lompat. Serta can bukakeun pantong. Santos bukakeun pantong. Hah? Ucapan salah. Salah satu. Lanjut. Coba berpikir komputasional sehari-hari. Yang tadi mempersiapkan bekal sekolah tuh. Memecah tugas teh mempersiapkan bekal sekolah apa saja yang diperlukan?
Laki-laki duduk kembali, perempuan duduk kembali. Salah satu contohnya seperti itu. Kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun tos aya kecerdasan buatan, coding gitu ini, orang tetap kudu bisa merintahkan si alatnya. Selanjutnya, ingatlah, terima kasih. Mikir masa depan, kalian sudah belajar banyak tentang coding dan kecerdasan buatan. Oke, terus pahamnya coding dan on? Bahasa? Bahasa komputer. Berpikir komputasional teh? Sederhananya berpikir secara berurutan, ya. Nah, berarti berpikir komputasional teh berpikir secara berurutan. Contohnya non, pikir secara berurutan. Pagi-pagi kita bangun, bangun tidur. Ada salah satunya masih kena liar berpikir komputasional, padahal orang tuh sering. Jadi pagi-pagi kita bangun tidur, mandi, pakai seragam yang rapi, kemudian sarapan, minum, persiapkan apa yang harus dibawa ke sekolah. Contohnya apa? Buku, pulpen, terus apa lagi? Pelengkap yang lainnya seperti penghapus, penggaris, alat tulis. Kemudian alat tulis dimasukkan ke dalam tas dengan buku. Tuh, kita salah satu contohnya. Sudah disiapkan, kita bawa tasnya pergi ke sekolah. Kita berpikir komputasional urutan-urutan sebelum berangkat ke sekolah. Sampai ke sekolah, non dilakukan sebelum belajar. Berarti baca baca doa dulu, kemudian mempersiapkan alat tulis, keluarkan buku dari dalam tas dan pulpen dan alat tulis lainnya, baru kita bisa belajar. Kita salah satu berpikir komputasional kehidupan sehari-hari. Orang yang mengamuk kita berpikir komputasional. Coba urutan kalau kita akan makan, apa dulu? Sampai siap makan. Pertama kita apa? Ya, benar, cuci. Cuci tangan dulu. Terus sudah cuci tangan apa? Air makanan mau disiapin. Kan berarti sudah cuci tangannya kita ambil piring dulu. Nasi disimpan di mana? Itu salah satu berpikir komputasional seperti itu. Kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan cara berpikir komputasional. Tapi kedepannya cara kita berpikir seperti itu akan diubah ke bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh komputer. Salah satunya kita coding. Nah ini yang mau kalah belajar. Pengenalan itu lah. Pengenalan coding teh naon, kecerdasan artifisial teh naon. Kin diajar pemrograman berarti di SMP, sekarang SMA. Ada atas pahamnya coding teh naon? Cobi. Bahasa? Terus kecerdasan buatan teh? Kecerdasan buatan adalah berarti program dalam komputer, sehingga komputer bisa berpikir seperti manusia tapi tidak mempunyai inisiatif. Masuk inisiatif itu bisa ngerjakan nyalira. Komputer mau mungkin enak ujung-ujung pada mau gambar tanpa diperintah kurang. Luar biasa. Jadi kecerdasan buatan tetap memerlukan data yang kita berikan kepada komputer tersebut. Contohnya komputer mau bisa ngebedakan, oh dia lauk, dia sampah, saya kurang diwartosan dulu. Tapi pinternya AI nyanak datanya langsung tina
ayam mencicing di gunungnya. Bentuknya gede, pasti salah. Kenapa bisa salah? Karena otak kurang baca hafal kita teh ayam gunung seperti kumaha bentukna, cicingnya di mana. Seperti mana komputernya seperti itu. Tapi bedanya otak manusia dan komputer, otak manusia orang bisa langsung kan ngebayangkeun. Oh seperti itu. Terus orang langsung nyari-nyari kan ayam gunung teh naon? Yang kan ayam gunung naon? Hah? Naon sih? Kodok. Benar? Kurang tinggal. Salah satu informasinya. Ini contoh mencari informasi. Oh, pagi itu? Oh, ya pagi. Yes. Jadi intinya nama seperti itulah. Jadi informasi teh kurang buat biasa inisiatif nyarilah, gitu ya. Pemecahan masalah teh lain komputer mah kecerdasan buatan biasa. Jadi tetap masih kene perlu bantuan manusia. Nah, jadi pertama teh orang sebelum masuk karena coding teh orang perlu paham lah berpikir komputasional itu seperti apa, kemudian coding itu apa, dan data itu apa. Nah, kira sekian materi hari ini. Kedepannya kita akan belajar ke dalam lagi tentang dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.